Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bidang Kominfo HMI Cabang Karawang, Komisariat Hukum Unsika. Perkenalkan, nama aku Rania Kerunisa. Aku di sini selaku moderator pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu materi wajib yang ada di HMI, yaitu Mission HMI. Tapi tenang aja, kali ini aku ditemani oleh Ketua Umum Kohati HMI Cabang Karawang, Komisariat Hukum Unsika, Yunda Saliha Ajahra. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Yunda? Alhamdulillah baik. Yunda Rania gimana? Alhamdulillah Yunda pun baik Yunda. Yunda, gimana Yunda? Di daerah Yunda, apakah masih PPKM atau sudah agak renggang Yunda? Alhamdulillah di sini di daerah Sukabumi kali ya. Karena saya sekarang kebetulan sedang berada di Sukabumi dan di sini sih sudah levelnya turun juga, sudah agak fleksibel juga gitu ya ke masyarakatnya sehingga bisa kembali beraktivitas. Baik Yunda, nggak apa-apa kali ya Yunda. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Yunda, supaya kita bisa bersilaturahmi secara offline, nggak online mulu ya Yunda di depan laptop gitu. Semoga kita bisa bertatap muka gitu Yunda ya. Amin. Amin. Kembali ke topik Yunda. Jadi kita itu kan akan berbicara tentang Mission HMI Yunda. Nah, pertanyaan pertama Yunda, apa sih Mission HMI itu? Oke Ran, tapi sebelumnya mau saya thanks dulu nih ke Kominfo, Komisariat Hukum Unsika yang udah konsisten dan juga istiqomah dengan proyeknya. Adapun memahami mission HMI, bagi saya alangkah baiknya bagi kita untuk bisa paham dulu nih terhadap makna dari mission itu sendiri. Karena sekilas kita ketika mentranslatekan mission ini akan mendapati artinya itu ya misi gitu. Tapi kalau kita tengok lebih lanjut lagi definisi mission di Cambridge Dictionary disebutkan bahwa mission itu any work that someone believes is their duty to do. Atau setiap pekerjaan seseorang yang dia percaya bahwa itu tugas yang harus mereka lakukan. AKA tugas dan tanggung jawab yang diemban seseorang. Nah, maka mission HMI merupakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap kader HMI. Baik Yunda. Untuk pertanyaan selanjutnya Yunda, jika kita tinjau dari pasal 3 tentang asas, pasal 6 yang tentang sifat, dan pasal 7 tentang status ADHMI, maka hakikat keberadaan HMI itu bagaimana Yunda? Jika meninjau dari pasal 3, kita akan temukan HMI berasaskan Islam. Lalu di pasal 6 terkait dengan sifat independensi HMI dan pasal 7 itu mengenai status HMI sebagai organisasi mahasiswa. Islam sebagai asas HMI sebagaimana yang tertera dalam konstitusi, di Muqaddimah itu kan tertulis ya, Islam sebagai ajaran yang hak lagi sempurna yang hadir di muka bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya. Yang mana hal ini mengacu pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yawma akmamtu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Yang artinya, hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu
menjadi agamamu. Nah, maka Islam secara normatif itu tidak sekedar sebagai agama ritual, tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas, dan dengan kesadaran kolektif, dia memuat pemahaman, kesadaran, kepentingan, struktur, dan pola aksi bersama demi suatu tujuan. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi, dan sumber aspirasi dalam setiap aktivitas dan dinamika organisasi di HMI ini, maka organisasi ini menghimpun mahasiswa yang beragama Islam, di mana secara individu dan organisatoris memiliki ciri-ciri keislaman. Adapun di pasal 6 terkait dengan sifat independensi HMI, bermaksudkan bagaimana suatu sikap, pola pikir, tindakan itu tidak terikat oleh pihak manapun. Nah, HMI bersifat independen ini berarti organisasi ini selalu tunduk nih pada orientasi kebenaran atau hal yang hanif. Sehingga kiprah setiap kader HMI dalam dinamika organisasi dan kehidupannya itu dia mempunyai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang tidak terikat dan tidak juga mengikatkan diri secara organisatoris dengan kepentingan atau organisasi manapun. Segala sesuatunya itu ya berdasarkan kehendak sendiri gitu, bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain. Nah, independensi HMI itu bisa kita tinjau dalam dua dimensi, yakni independensi etis dan juga independensi organisatoris. Independensi etis adalah sifat independensi secara etis yang pada hakikatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Nah, fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati dia cenderung pada hal yang hanif. Lalu, independensi organisatoris yang merupakan watak dan sikap HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika internal maupun eksternalnya. Dia secara sadar dan tidak berkomit kepada, tidak tunduk atau berkomit pada kepentingan ataupun kepentingan ataupun hal-hal lain yang terikat dengan pihak lain. Lalu selanjutnya itu terkait dengan pasal 7 yang mengenai status HMI sebagai organisasi mahasiswa. Nah, status HMI ini sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk di mana HMI berspesialisasi nih, Yunda Rania. Maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai oleh HMI. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mahasiswa itu memiliki watak yang kritis, rasional, objektif, berpengetahuan luas, teoritis, selanjutnya juga revolusioner yang diharapkan mampu menjadi para pemimpin di masa depan. Baik Yunda, terima kasih Yunda. Yunda, kalau kita berbicara tentang organisasi, mungkin setiap organisasi mempunyai tujuannya masing-masing, Yunda. Lalu, seperti apa tujuan HMI itu, Yunda? Benar bahwasanya setiap organisasi memiliki tujuannya masing-masing. Hal ini juga yang menjadi pembeda antara organisasi dengan komunitas gitu dari segi tujuannya. Nah, adapun di HMI, tujuannya itu tertuang dalam pasal 4 Anggaran Dasar HMI yang berbunyi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kualitas dari tujuan tersebut, kualitas kader dari tujuan tersebut dirumuskan menjadi 5 kualitas insan kita. Yakni kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta, kualitas insan pengabdi, kualitas insan bernafaskan Islam, dan kualitas insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kualitas insan cita HMI
juga merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi kader HMI sebagai seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Baik Yunda, terima kasih Yunda. Selanjutnya Yunda. Lalu fungsi dan peran kita sebagai kader HMI itu agar sejalan dengan amanat konstitusi dalam pasal 8 dan 9 ADHN itu bagaimana Yunda? Ya, di pasal 8 kan berbunyi HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Nah, yang mana organisasi ini, HMI ini dalam seluruh aktivitasnya merupakan suatu proses kaderisasi untuk selalu membentuk kader-kader muslim intelektual yang profesional. Selanjutnya, peran HMI sesuai dengan pasal 9 Anggaran Dasar HMI sebagai organisasi perjuangan, di mana menjadikan kewajiban bagi kader HMI untuk berkomitmen terhadap Islam dan HMI baik secara etis maupun organisatoris. Karena organisasi ini outputnya dan bangsa, maka HMI berjuang melakukan dan membentuk kader intelek dan profesional yang siap dan bermanfaat. Baik Yunda, terima kasih. Lalu Yunda, mungkin tidak asing lagi untuk kader HMI jika membahas tentang mission HMI dan tidak akan terlepas dari hubungan integral Yunda. Mungkin di luar sana ada kawan-kawan yang belum mengetahui ya Yunda. Mohon dijelaskan Yunda. Ya, terkait dengan asas, tujuan, sifat, status, fungsi, dan peran yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam perjuangan dan pencapaian mission, keseluruhannya itu harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh atau yang disebut dengan integral ini. Dan tidak ditinjau secara parsial. Nah, karena satu sama lain itu saling mempengaruhi dan saling menentukan. Islam bagi HMI sebagai sumber nilai, sumber tatanan, motivasi, dan inspirasi, keyakinan akan kebenaran Islam menjadikan HMI secara sadar memilih Islam sebagai asasnya. Oleh karena itu, Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan status HMI sebagai organisasi mahasiswa, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Anggaran Dasar. Memberi petunjuk di mana HMI berspesialisasi. Spesialisasi ini disebut juga sebagai fungsi HMI, yakni sebagai organisasi kader yang tertuang dalam pasal 8 Anggaran Dasar HMI. Selanjutnya juga dalam hal memahami fitrahnya, fitrah kemanusiaan, maka dibutuhkan suatu kerja kemanusiaan yang tertuang dalam peran HMI sebagai organisasi perjuangan, yakni peran yang diemban dalam melakukan internalisasi, eksternalisasi, maupun objektifikasi nilai-nilai keislaman. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana dengan benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengetahuan. Nah, karena ini, tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menjalankan tugas kerja kemanusiaan atau amal saleh tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa keseluruhannya itu saling mempengaruhi dan juga saling menentukan gitu, Yun. Baik Yunda, mungkin saling berhubungan erat ya Yunda ya? Ya, benar sekali. Karena memang tadi juga untuk tujuan sebagai kader yang beriman, berilmu sehingga mampu untuk bisa beramal saleh tersebut, ya harus dipahami secara menyeluruh gitu, secara utuh. Baik Yunda, terima kasih.
Untuk pertanyaan yang terakhir, Yunda, adakah pesan untuk kader HMI atau teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan podcast terkait dengan mission HMI ini, Yunda? Mungkin selanjutnya ini pesan untuk saya pribadi juga ya, dan tidak hanya untuk teman-teman yang mendengarkan, terkait dengan pentingnya bagi setiap kader dalam organisasi memahami mission, tak terkecuali juga bagi kader HMI. Nah, HMI yang memiliki tujuan akhir ridho Allah Subhanahu wa taala, ia memiliki tujuan yang mulia yang apabila dapat dijiwai secara menyeluruh merupakan suatu sarana untuk menciptakan insan kamil. Tapi proses tersebut baiknya dilakukan secara konsisten yang didasari oleh kesadaran untuk memahami himpunan mahasiswa Islam ini secara utuh atau kafah. Baik, Yunda, terima kasih atas jawaban. Semoga pesan itu juga bisa saya terapkan, Yunda. Amin. Oke, Yunda, kita cukupkan sampai di sini ya, Yunda. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, terutama untuk kader HMI juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan yang lainnya. Baik, Yunda, terima kasih banyak Yunda atas ilmunya yang telah diberikan.